selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi. NIM 18131119 dari D3 Teknik Elektronika Polban. Oke, pertama video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi mata kuliah SKTT dan juga menguji syarat-syarat SKADA untuk alat yang saya buat. Kemudian alat yang saya buat ini itu masih berbentuk percobaan, masih belum berbentuk prototipe ataupun alat yang sudah jadi. Oke, langsung saja kita lihat keseluruhan dari alat yang saya buat. Oke, sekarang sudah ditampilkan state flow diagram dari sistem kontrol dan monitoring suhu pada alat pengering cabai berbasis SCADA. Di sini kita mulai dari start. Start itu ketika HMI sudah dijalankan, akan langsung menuju ke main login. Nah, main login ini berfungsi untuk melakukan input user baik itu admin maupun operator. Nah, ketika admin atau operator tidak melakukan login, maka dia akan tetap berada pada Windows main login. Nah, ketika nanti admin atau operator login dan statusnya 1, itu akan langsung menuju ke standby login. Standby login di sini itu terdapat 3 tombol sebenarnya. Cuma di sini cuma ada 2, configure user dan change password yang saya tampilkan. Karena yang satu lagi itu log off itu sama seperti status admin or operator kembali menjadi 0 dan akan kembali ke menu main login. Nah, di standby login itu terdapat configure user, di mana configure user ini berfungsi sebagai penghapus ataupun pengubah password dari user yang bisa mengakses HMI tersebut. Nah, configure user ini hanya bisa diakses oleh admin, sedangkan operator tidak bisa. Nah, operator ataupun admin pada standby login itu bisa mengakses change password untuk melakukan perubahan password dari user mereka. Nah, kemudian setelah itu akan ada overview. Overview itu tampilan keseluruhan dari HMI yang akan digunakan. Nah, pada tampilan keseluruhan itu terdapat 3 menu utama, yaitu navigasi, alarm maintenance, dan mandatory. Oke, kita mulai dibahas dari mandatory. Nah, mandatory ini hanya bisa diakses oleh admin, tetapi operator tidak bisa mengakses karena level antara admin dan operator itu aksesnya berbeda. Nah, di mandatory ini terdapat 2 button, yaitu start dan stop, di mana start button saat kondisi 1 akan mengaktifkan driver, aktuator, atau plan tersebut lah. Dan juga ketika start button dalam kondisi 1, database juga akan terkonek secara otomatis. Ketika nanti ditekan stop button akan mengubah status start button menjadi 0 dan database tidak terhubung, aktuator, driver, dan plan sudah mati, seperti itu. Nah, kemudian ada navigasi. Navigasi di sini bisa diakses oleh admin ataupun operator. Di navigasi terdapat 4 button, yaitu BFD, PFD, PID, dan loop diagram. Nah, untuk mengaktifkan BFD, status BFD button harus 1 dan semua button pada navigasi selain BFD itu akan menjadi 0. Begitu pula pada PFD, PNID, dan loop diagram. Nah, di loop diagram ini juga ada lagi 2 button, yaitu loop elemen pemanas dan loop motor AC. Ketika tag name LD heater 1, maka akan ditampilkan loop elemen pemanas, sedangkan loop motor AC disembunyikan. Begitu pula sebaliknya. Nah, di loop ini itu kita bisa melihat
seluruh komponen yang digunakan pada plan tersebut, terutama aktuator dan driver dan juga pemroses data. Nah, di elemen pemanas itu kita menggunakan sensor DHT11. DHT11 ini akan mengirim data ke Arduino, dan juga loop motor AC juga menggunakan sensor proximity untuk mengukur kecepatannya, dan akan diolah seluruh datanya itu di Arduino. Nah, Arduino ini juga akan nanti mengirimkan sinyal untuk ditampilkan pada HMI, baik itu status kecepatannya ataupun status suhunya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita ke alarm maintenance, di mana alarm maintenance itu ada satu button dan dua indikator. Nah, oke, kita mulai dari indikator dulu mungkin. Nah, alarm maintenance bisa diakses oleh admin maupun operator. Nah, di alarm maintenance ini ada indikator untuk status plan dan juga untuk status maintenance. Kita bahas dulu status plan. Nah, jadi status plan ini merupakan indikator normal pada LED berwarna hijau ataupun di HMI-nya nanti akan berwarna hijau ketika temperaturnya lebih besar sama dengan 24. Kemudian akan berubah menjadi warna kuning, yaitu peringatan pada plan ataupun pada HMI ketika temperatur yang terukur itu lebih besar sama dengan 40 derajat. Selanjutnya akan berubah lagi menjadi warna merah dan akan mengaktifkan buzzer sebagai peringatan. Itu sudah sangat berbahaya plannya, itu udah overheat ataupun kekurangan suhunya ataupun nanti ada kerusakan. Nah, ini itu akan terjadi ketika temperatur yang terukur lebih besar sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, untuk menonaktifkan buzzer, kita harus menekan tombol pada alarm maintenance, yaitu arc heater. Itu berfungsi untuk mengindikasikan bahwa kita akan melakukan tindak lanjut pada plan, sehingga nantinya si suhu akan turun lagi untuk menjadi kurang dari 50 derajat, kemudian nanti akan menyala lampu kuning lagi, lampu merah akan mati, kemudian turun lagi suhunya kurang dari 40 derajat, maka lampu berwarna hijau akan menyala, seperti itu. Nah, untuk maintenance sendiri itu kita gunakan saat nantinya akan ada kerusakan ataupun pemeliharaan oleh teknis lapangan. Nah, jadi di plan itu terdapat maintenance button. Ketika nantinya akan diakses oleh teknis lapangan, dipencet, si maintenance statusnya akan menjadi 1, kemudian akan menonaktifkan seluruh button yang ada pada HMI. Jadi kita tidak bisa mengakses apapun ketika teknisi tersebut melakukan pemeliharaan ataupun tindak lanjut pada saat kerusakan, dan nantinya semua aktuator, semua database akan mati dan status mandatorinya menjadi 0 lagi. Seperti itu kurang lebih untuk state flow diagram. Oke. Kemudian di sini ada tabel sekuensial dari sistem kontrol dan monitoring suhu pada alat pengering cabai. Bisa dilihat ada 3 tag name, start button, alarm button, dan maintenance button. Di sini info start button merupakan langkah pertama untuk diakses. Di sana terdapat start button, start heater, start motor AC. Nah, output dari start button ini itu Arduino pin digital 7 akan mengirim sinyal ke relay, yaitu drivernya. Kemudian start atau stop button akan bisa diakses, database akan terkonek. Kemudian navigasi BFD, PFD, PID, loop diagram bisa diakses. Relay dari pin 1 dan 2 akan terhubung.
kemudian heater controller dan motor AC akan menyala. Nah, kemudian ada alarm button di mana ini merupakan button untuk mematikan buzzer, merupakan langkah kedua ketika nantinya akan ada overheat ataupun kekurangan suhu. Nah, ketika nanti output dari alarm button itu Arduino pin digital 4 akan mengirim sinyal ke buzzer sebagai outputnya, entah itu aktif ataupun dimatikan. Nah, output dari alarm button ini merupakan sinyal dari pin digital 4 Arduino Uno ke buzzer. Kemudian indikator LED juga akan menyala. Nah, langkah terakhir yaitu tag name dari maintenance button. Ini input maintenance button merupakan button pada plan untuk teknisi nantinya melakukan pemeliharaan ataupun tindak lanjut ketika plan rusak. Di sini merupakan tahap ketiga di mana output dari maintenance button ini nantinya pada HMI terdapat indikator ketika maintenance button dinyalakan. Kemudian semua tombol tidak bisa diakses oleh admin maupun operator yang mengontrol di HMI gitu. Oke, sekarang kita masuk ke HMI di mana kita menggunakan Wonderware InTouch untuk membuat HMI-nya. Nah, sekarang kita ada di menu main login. Di sini kita coba masuk menggunakan admin. Oke, ini adalah tampilan keseluruhan dari HMI, sistem kontrol dan monitoring suhu pada alat pengering cabai berbasis SCADA. Di sini terdapat jendela judul, kemudian kita ke mandatory di mana terdapat dua button yaitu start dan stop, di mana ketika start maka driver dan aktuator akan terhubung, database juga akan terhubung. Begitupun sebaliknya ketika stop maka driver, aktuator, dan database akan diputuskan. Nah, kemudian di sini sebelahnya itu ada jendela navigasi, di mana kita bisa melihat BFD dari plan yang kita gunakan. Kemudian ada PFD-nya, ada loop diagramnya. Di sini loop diagram itu ada dua, di mana ada loop diagram heater, kita bisa lihat, dan juga ada loop diagram motor AC. Oke, kemudian kita ke PNID-nya. Di sini PNID bisa juga digunakan untuk melihat status plan, di mana nanti ketika di start akan muncul indikator pembacaan dari sensor pada plan. Oke. Kemudian di sini ada standby login. Standby login itu terdapat 3 button, ada mengubah password, ada mengkonfigur user, dan juga log off. Nah, ketika administrator login maka akan muncul tag administrator. Kemudian ada juga nanti operator ketika login maka akan muncul teks operator sebagai indikator siapa yang login untuk mengakses plan ini. Nah, di sini juga di bawahnya itu window database. Di sini kita menggunakan sebagai monitoring database, di mana nantinya akan ada yang terkoneksi atau tidak, ataupun ada error yang terjadi pada database. Kemudian di atasnya itu terdapat trend summary table yang digunakan untuk memonitoring suhu apakah stabil ataupun naik nantinya. Nah, kemudian di atasnya lagi itu terdapat alarm maintenance window. Di sini
itu terdapat dua indikator, yang satu digunakan untuk indikator status dari plan dan di sebelahnya itu digunakan untuk indikator maintenance. Ketika nantinya teknisi di lapangan itu mengakses plan dan akan melakukan tindak lanjut ketika ada kerusakan, maka maintenance button akan ditekan dan kita sebagai operator maupun administrator yang mengakses HM ini akan mendapat indikasi dari sini. Nah, kemudian ketika nanti ada status alarm itu dalam kondisi yang terlalu panas ataupun suhunya terlalu rendah, akan mengaktifkan buzzer di plan dan juga kita akan ada indikator berwarna merah, itu danger. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ini ada arc alarm, di mana sini kita bisa melihat status ketika alarm pada plan berbunyi. Apakah itu sudah di-act ataupun belum di-act. Nah, kita juga bisa melihat kapan itu terjadi, waktunya jam berapa, tanggal berapa, kemudian berapa suhu yang melebihi ataupun kekurangan suhu berapa yang dibaca oleh sensor pada plan. Oke, sekarang kita coba login menggunakan operator. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini kita login menggunakan operator. Pada standby login terdapat indikasi teks operator. Seperti yang sebelumnya itu tadi administrator. Nah, di sini operator itu tidak bisa mengkonfigur user dan juga tidak bisa mengakses mandatory button. Oke, ketika di log off itu akan kembali lagi nantinya ke main login. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari HMI yang digunakan plan, monitoring, dan kendali pada pengering cabai. Kita langsung coba mensimulasikan menggunakan user administrator dan mengaktifkan start button, kemudian mengontrol suhu dan juga kecepatan mode-nya. Bisa dilihat pada trend summary table, suhu terus menaik dan RPM juga stabil pada 117 RPM. Nah, sekarang suhu sudah mencapai 40 derajat. Kita atur lagi suhunya. Oke, sekarang suhu berada di 52 derajat. Kemudian indikator lampu menyala dan buzzer pada plan menyala. Nah, kita akan meng-act alarm untuk menonaktifkan buzzernya. Oke. Dan kita akan mencoba maintenance. Nah, maintenance menyala, maka kita mencoba maintenance button, apakah dia benar menonaktifkan semua driver dan aktuator serta mendisablekan button-button. Oke, dan ternyata benar. Oke, setelah dilakukan simulasi tadi, kita menekan start button pada mandatory yang dimana akan langsung otomatis terkoneksi dengan database. Bisa dilihat di sini databasenya mulai dari 29 derajat sampai 50 derajat dengan RPM 117. Terus kenaikan suhunya ke 40 derajat yang tadi tetap RPM-nya 117. Kemudian ini di 50 derajat itu saat keadaan warning, dan tadi 40 derajat pada dan ini 50 derajat pada saat keadaan danger, yang tadi teknisi kita menekan maintenance button. Dan juga tadi ini 40 derajat pada keadaan warning. Pada itu pengujian SCADA bisa disebut selesai.
Oke, itulah video dan alat yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah SKTT. Saya ucapkan terima kasih kepada Farida dan Pak Ferry sebagai dosen mata kuliah SKTT dan juga seluruh teman-teman Teknik Elektronika 2018 Polban untuk selalu mensupport saya dan berkembang bersama-sama. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan nantinya bisa dikembangkan lagi alat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.